Jadikan pramuka pemersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Satu Pramuka, satu Indonesia. Yes, Pacitan Messi. Menghalangi kita bersatu dalam setia derma. Hai teman-teman, saya di sini berdiri untuk menyampaikan materi kompas, yaitu berupa pengertian dan fungsinya. Kompas adalah alat navigasi untuk menetapkan arah mata angin. Prinsip kerjanya berupa panah penunjuk magnetis yang memberikan rujukan arah tertentu yang dilaraskan dengan medan magnet bumi secara akurat. Ini sih kak. Iya kak. Kakak lagi ngapain? Saya sedang menjelaskan materi tentang kompas kak. Lalu fungsi utama kompas itu apa kak? Fungsi utama kompas adalah untuk menentukan atau mengetahui arah dan besaran derajat suatu arah, juga untuk mengetahui lokasi suatu medan berdasarkan peta. Tahu jenis-jenis kompas itu apa? Penjelasannya ada di samping. Jenis-jenis kompas ada dua. Pertama, kompas analog, terbagi menjadi tiga: kompas lensa, kompas bidik, dan kompas orientering. Yang kedua adalah kompas digital. Kalian pasti tahu dong apa ini. Kita buka ya teman. Ini adalah kompas. Kompas ini apa yang telah dijelaskan sama Kak Elda dan Kak Anggun di awal juga Kak Dinda. Tapi di sini kita akan menjelaskan tentang bagian dan cara penggunaan kompas. Yang pertama itu dial. Dial yaitu permukaan tempat angka atau huruf. Dan pada dial itu terdapat satuan derajat mulai dari 0 derajat hingga 360 derajat. Dan di situ terdapat huruf yaitu N sebagai north, E sebagai east, dan W sebagai west, dan S itu sebagai south. Terus selanjutnya tutup dial. Tutup dial itu terdapat dua garis bersudut 45 derajat dan tersebut dapat diputar. Stop. Lanjut lagi ke visir. Visir yaitu lubang dengan kawat halus pembidik sasaran. Kelihatan ya guys ya lubangnya. Selanjutnya kaca pembesar. Kaca pembesar itu terdapat di dalam visir untuk melihat derajat kompas. Lanjutnya jarum penunjuk. Jarum penunjuk itu selalu menunjukkan arah utara magnet. Terus alat penggantung. Nah, alat penggantung itu tempat ibu jari atau jari-jari untuk menopang kompas saat membidik. Sini kita juga akan belajar gimana sih cara menggunakan kompas secara singkat dan sederhananya saja agar tidak terlalu banyak. Untuk yang pertama, cara menggunakan kompas itu letakkan kompas di atas permukaan yang datar. Terus setelah jarum kompas tidak bergerak, maka jarum itu menunjukkan arah utara magnet. Yang kedua, bidik sasaran menggunakan visir melalui celah pada kaca pembesar. Setelah itu miringkan kaca pembesar kira-kira bersudut 50 derajat dengan kaca dial. Yang ketiga, apabila visir diragukan karena kurang jelas terlihat daripada kaca pembesar, luruskan garis yang terdapat pada tutup atas tutup dial ke arah visir searah dengan sasaran bidik agar mudah terlihat melalui kaca pembesar. Yang keempat, apabila sasaran bidik 30 derajat, maka bidiklah ke arah 30 derajat. Sebelum menuju sasaran, tetapkan terlebih dahulu titik sasaran sepanjang 30 derajat. Dan di situ, carilah sebuah benda yang menonjol dan tinggi di antara benda lain di sekitarnya. Sebab rute ke 30 derajat tidak selalu datar atau kering. Kadang
berbencah-bencah. Di tempat itu kita melambung keluar dari rute dengan tidak kehilangan jalur menuju 30 derajat. Yang kelima, sebelum bergerak ke arah sasaran bidik, perlu ditetapkan terlebih dahulu sasaran balik atau back riding agar kita dapat kembali ke pangkalan apabila tersesat dalam perjalanan. Terus untuk rumus untuk menentukan sasaran bidik itu, yang pertama, apabila sasaran kurang dari 180 ditambah 180 derajat, contoh 30 derajat, sasaran baliknya adalah 30 derajat ditambah 180 sama dengan 210 derajat. Yang kedua, apabila sasaran lebih dari 1800 dikurangi 1080 derajat, contoh 240 derajat, sasaran baliknya adalah 240 derajat dikurangi 180 sama dengan 60 derajat. Tentang kompas dari kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Satu Pramuka, satu Indonesia. Yes, Pacitan Amazing.